Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati dari program studi farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sebelumnya, pada pertemuan praktikum statistika farmasi yang keempat ini, saya akan membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tak berpasangan. Yang dimaksud dengan uji T yaitu uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok. Untuk persyaratan parametrik yaitu ada dua. Yang pertama, data harus terdistribusi normal. Dikatakan data terdistribusi normal jika signifikasinya lebih dari 0,05. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Untuk uji normalitas sendiri, kita bisa menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk persyaratan yang kedua, data harus homogenitas. Pada sebuah penelitian di kasus ini dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10%. Kemudian pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut dengan pH mula-mula. Kemudian emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Jadi, setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut dengan pH pemanasan. Jadi, berikut tabel kasusnya. Pada kasus ini kita menggunakan aplikasi SPSS 20 ya. Kita mulai. Pertama-tama kita cari dulu rata-ratanya, kemudian setelah mencari rata-rata, kita mencari normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa kita menggunakan uji normalitas metode Shapiro-Wilk? Karena data kurang dari 50. Semisal datanya lebih dari 50, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Setelah kita uji normalitas, kita uji homogen. Jika hasil dari nilai signifikasinya lebih dari 0,05, kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon itu adalah uji non-parametrik yang terdistribusi tidak normal. Nah, kita masukkan dulu name-nya. Ini name-nya sebelum ya, kita ketik sebelum. Untuk desimalnya 2. Kenapa 2? Karena ada 2 angka di belakang koma. Labelnya kita ketik mula-mula. Kemudian untuk measure-nya kita scale. Yang kedua ini sesudah. Labelnya pemanasan, desimalnya juga 2. Untuk measure-nya scale. Kemudian untuk data view kita masukkan datanya sesuai dengan kasus ya. Ini untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya masukkan sesuai dengan kasus. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita klik analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik.
kemudian klik frekuensi. Untuk datanya kita pindah semua ke variabel, lalu kita klik statistik. Nah, karena kita akan mencari rata-rata, maka kita klik di central tendency, klik mean, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini untuk hasil outputnya. Untuk rata-ratanya, untuk rata-rata pH mula-mula lebih besar dari pH pemanasan. Bisa kita lihat ya, untuk hasil outputnya pH mula-mula ini dihasilkan rata-rata 4,5375, dan untuk pH pemanasannya dengan hasil rata-rata 3,9725. Untuk selanjutnya kita uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas datanya sama ya, sama seperti uji rata-rata. Kita uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Karena data kurang dari 50, makanya kita pakai metode Shapiro-Wilk. Nah, untuk variabel view-nya sama, data view-nya juga sama. Kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, keduanya kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita, nah ini bot ya, klik statistik, kemudian ini deskriptif, benar, kemudian kita klik continue, kita ke plots, kemudian ini none ya, benar. Untuk box plotnya kita klik none, dan jangan lupa untuk menceklis normality plotnya, kemudian kita continue, klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya. Hasil nilai signifikasinya mula-mula kita dengan hasil 0,182, dan untuk hasil signifikasinya pemanasan kita dengan hasil 0,006, yang berarti nilai signifikasinya keduanya kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Untuk selanjutnya kita uji homogenitas. Dengan name kita ganti jenis emulsi. Karena di name ini tidak bisa menggunakan spasi, kita dapat menggunakan underscore. Untuk desimalnya 0, karena tidak terdapat angka di belakang koma, tidak ada desimal. Kemudian untuk valuesnya kita nomor 1, yaitu mula-mula. Kita add, kemudian kita add. Nomor 2 nya pemanasan, kita masukkan.
kemudian kita add, klik OK. Nah, untuk datanya sudah saya masukkan. Ini kan tadi sudah saya masukkan di values tadi. Di variable view ini kita masukkan tadi kan di dalam values tadi nomor 1 mula-mula dan nomor 2 pemanasan. Jadi untuk data mula-mula kita beri nomor 1, dan untuk data pemanasan kita beri nomor 2. Setelah kita masukkan seperti ini, kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Dan untuk jenis emulsinya kita pindah ke factor list. Kemudian kita klik statistik ini. Nah, setelah kita masukkan data-datanya, kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Untuk jenis emulsinya kita pindah ke factor list, kemudian kita klik plots, kemudian none, ya. Untuk spread vs level with living test ini kita klik power estimation, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, untuk hasil dari output uji normalitas, untuk signifikasinya ini kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal atau homogen. Kemudian kita lanjut untuk uji Wilcoxon. Nah, untuk name kita ganti dengan sebelum. Dan untuk desimalnya kita ganti dengan nomor 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kita ganti dengan pH emulsi mula-mula, pH emulsi mula-mula. Dan untuk valuesnya kita hapus. Untuk nomor 2 kita ganti dengan sesudah name-nya. Untuk labelnya kita ganti dengan pH emulsi pemanasan. Nah, sudah. Untuk measure-nya tetap scale. Kemudian kita ke data view. Untuk data view kita masukkan data pada kasus.
Nah, untuk datanya sudah saya masukkan. Kemudian kita klik analyze. Kemudian karena kita uji Wilcoxon, kita klik untuk non parametric test, kemudian legasi dialog. Kemudian kita pilih 2 independent simple. Untuk name kita ganti dengan sebelum. Dan untuk desimalnya kita ganti dengan nomor 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kita ganti dengan pH emulsi mula-mula. pH emulsi mula-mula. Dan untuk valuesnya kita hapus. Untuk nomor 2 kita ganti dengan sesudah name-nya. Untuk labelnya kita ganti dengan pH emulsi pemanasan. Nah, sudah. Untuk measure-nya tetap scale. Kemudian kita ke data view. Untuk data view kita masukkan data pada kasus. Nah, untuk datanya sudah saya masukkan. Kemudian kita klik analyze. Kemudian karena kita uji Wilcoxon, kita klik untuk Nah, untuk related sample test, kita untuk pH mula-mula kita taruh ya di
kolom variabel 1, untuk pH emulsi pemanasannya di variabel kolom 2. Nah, karena kita menggunakan uji Wilcoxon, kita checklist Wilcoxon, kemudian kita oke. Nah, untuk hasil outputnya kita terdapat dengan hasil signifikasinya 0,002. Jadi, untuk nilai signifikasinya tidak terdistribusi normal karena untuk nilai signifikasinya tidak lebih dari 0,00. Jadi, nah, ini untuk hasil Nah, ini untuk hasil outputnya. Nah, ini untuk hasil outputnya kita dengan hasil signifikasi 0,002. Jadi, untuk nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi tidak terdistribusi normal. Untuk kesimpulannya, pemanasan berefek pada pH emulsi karena rata-rata pada emulsi lebih besar daripada pH pemanasan, yaitu dengan nilai rata-rata untuk pH emulsi mula-mulanya 4,5375 dan untuk pH emulsi pemanasannya kita dengan hasil 3,9725 dan terdapat nilai signifikasinya 0,002. Berarti kurang dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan uji T independen, tetapi sebelumnya kita harus melakukan uji normalitas dan homogenitas. Kenapa? Karena secara dari parametrik data harus terdistribusi normal dan data harus homogenitas. Yang dimaksud dengan data terdistribusi normal jika signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi, kita akan mencari rata-rata. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS 20. Untuk mencari rata-rata, kita masukkan dulu name dengan lokal, kemudian desimalnya 2, terus labelnya lokal, measure-nya scale, kemudian yang kedua import, desimalnya 2, labelnya juga sama import. Untuk measure-nya scale, kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini sudah saya masukkan datanya sesuai dengan kasus. Kemudian setelah sudah dimasukkan semua datanya sesuai dengan kasus, kita klik analisis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi, kemudian untuk
lokal dan impornya ini kita masukkan ke dalam variabel semua. Kemudian klik statistik. Nah, karena kita akan mencari rata-rata, kita klik di central tendency, klik mean, kemudian continue, klik OK. Di sini sudah terlihat untuk hasil outputnya. Ini hasil output dari uji rata-rata. Ini untuk hasil kadar sakarin lokalnya 0,5870 dan untuk hasil impornya kadar sakarin impor 0,5095. Kemudian kita lanjut untuk uji normalitas. Kita ke variabel view dulu. Sama ya, untuk variabel view-nya sama, untuk datanya juga sama. Kemudian kita langsung ke data view. Nah, setelah kita masukkan semua datanya di sini, kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, dan semua datanya kita masukkan ke dependent list, kemudian kita pilih plots. Pada box plots kita pilih none, dan jangan lupa juga di checklist untuk normality plots with testnya. Kemudian kita continue, terus OK. Nah, di sini sudah keluar untuk hasil outputnya ya. Untuk hasil signifikasi, untuk hasil nilai signifikasi lokal 0,517 dan untuk hasil signifikasinya import 0,017. Jadi nilai dari keduanya ini kurang dari 0,05. Jadi data tersebut termasuk data terdistribusi tidak normal. Jadi kita nanti akan menggunakan uji Mann-Whitney karena nilai signifikasi dari keduanya ini kurang dari 0,05. Nah, kita lanjut untuk uji homogenitasnya. Kita ke variabel view-nya dulu. Untuk name-nya kita ganti dengan merek. Dan untuk name keduanya kita ganti dengan kadar. Untuk desimalnya ini 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian untuk labelnya kita ketik merek minuman. Dan untuk valuesnya nanti diketik nomor 1 adalah lokal. Kita add. Kemudian nomor 2 adalah import. Kita add juga. Kemudian kita klik OK. Untuk measure-nya kita klik scale. Kemudian untuk yang kedua, name kedua itu kadar. Untuk desimalnya 2. Dan untuk labelnya ini adalah kadar sakarin. Untuk datanya sudah saya masukkan sesuai dengan kasus. Nah, ini untuk kode 1 ini merupakan dari lokal, kemudian untuk kode yang 2 ini import. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik explore. Dan untuk
di kolom dependen ini kadar sakarin. Untuk merek minuman kita pindah ke faktor list. Kemudian untuk displaynya bot, terus kita klik ke plots. Untuk blok plotsnya non, checklist normality plot. Kemudian untuk spread phase level kita klik power, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya. Untuk hasil outputnya seperti ini. Kita lihat di kolom test of homogeneity of variance. Kemudian kita lanjut dengan uji Mann-Whitney. Kita masuk ke variabel view-nya dulu. Untuk NIM-nya sama. Yang pertama merek, kemudian desimalnya tetap 0. Untuk labelnya sama, merek minuman, dan untuk valuasinya kita untuk valuasinya nomor 1 kode nomor 1 lokal dan kode nomor 2 import. Kemudian untuk measure-nya sama scale. Kemudian yang kedua kadar, desimalnya 2. Untuk labelnya juga kadar sakarin. Abaikan yang lainnya. Kemudian kita ke data view. Nah, ini juga sama ya. Kemudian setelah kita masukkan semua datanya, kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric, kemudian ke legacy dialog, kemudian klik to independent. Setelah itu kadar sakarin ini ke test variable list, kemudian untuk merek minuman ke grouping variable. Karena kita mencari Mann-Whitney, jadinya ini checklist untuk Mann-Whitney. Klik option, kemudian exclude, ya benar, kemudian kita continue, terus untuk detailnya, untuk grup ini kita masukkan 1 dan grup ini masukkan 2. Hasil outputnya kita lihat di tabel tes statistik. Kemudian untuk hasilnya kita lihat asim signifikasi to Taillet. Untuk hasilnya 0,310. Nah, dimana lebih besar dari signifikasi 0,05. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan pada minuman lokal dan minuman import. Untuk kesimpulannya bahwa pada kadar sakarin import, rata-rata kadar sakarin pada minuman merek import lebih besar dibandingkan merek lokal itu salah. Dan ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek import dan merek lokal itu tidak ada perbedaan, karena pada nilai signifikasi Mann-Whitney itu lebih dari 0,05.
Nah, jadi sekian dari saya untuk uji beda dua variabelnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.